kepada Bapak Timbul Siregar, Pemerhati Kesehatan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Ibu Bapak, izinkan saya untuk membacakan renungan dan refleksi diri di hari lahir Pancasila saat ini. Ibu Bapak yang menghormati, pelanggaran Asta Cita oleh Menteri Kesehatan merupakan ancaman terhadap implementasi perubahan berpancasila. Beberapa kebijakan Menteri Kesehatan nyata melanggar prinsip-prinsip dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berdemokrasi, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi. Tindakan seperti memecah belah antar tenaga dokter dan perawat, antar sesama dokter spesialis, komersialisasi institusi pendidikan dalam pendidikan dokter spesialis, serta menyebarkan kebohongan-kebohongan yang berbungkus kebijaksanaan pemerintah untuk reformasi kesehatan. Namun, sebenarnya adalah abuse of power terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medik yang dapat berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional di sektor kesehatan dan pendidikan. Contoh kebijakan bisnis berbungkus reformasi kesehatan. Pertama, rumah sakit vertikal difungsikan sebagai institusi bisnis, mengabaikan fungsi pelayanan publik dan pendidikan. Kedua, peran institusi akademik dan kolegium dalam pendidikan dokter spesialis dilemahkan secara sistemik. Tiga, praktik abuse of power terhadap dokter dan tenaga kesehatan yang berbau intimidasi, kesombongan, pembohongan-pembohongan, seenaknya mengeluarkan surat pemecatan, mutasi sepihak yang semuanya berpotensi melanggar hak asasi manusia. Keempat, melakukan pembelian massal dan besar-besaran alat kesehatan yang tidak dibutuhkan atau paling tidak adalah tidak dipersiapkan dengan baik sumber daya manusia pelaksananya. Misalnya saja USG untuk puskesmas dan alat hampir 100 alat cath lab jantung, tapi tidak ada dokter di lapangan. Yang menarik semua dengan harga markup yang luar biasa. Ibu Bapak yang saya hormati, dampak terhadap Asta Cita pertama melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia pada poin 1 di Asta Cita, mengancam kualitas pendidikan dan lapangan kerja pada poin 3 Asta Cita, melemahkan pembangunan SDM dan keadilan layanan kesehatan pada poin 4, menyimpang dari semangat hilirisasi dan pemerataan pada poin 5 dan 6, menghambat reformasi birokrasi pada poin 7. Sebagai rekomendasi kebijakan, 1. Segera melakukan audit independen terhadap kebijakan rumah sakit vertikal, termasuk kebijakan terhadap sumber daya manusia rumah sakit vertikal. Kedua, segera mencabut Permenkes nomor 28 tentang kolegium dan konsil kedokteran yang bermasalah, sekaligus mengembalikan peran perguruan tinggi dan kolegium dalam pendidikan kedokteran. Ketiga,
menghentikan praktik abuse of power dan premanisme birokrasi, khususnya di Ditjen Yankes dan Ditjen Berdaya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Keempat, menyusun ulang kebijakan kesehatan nasional berbasis pada nilai-nilai Asta Kita. Kelima, tidak mencampuri urusan Kementerian Dikti Pendidikan Tinggi atau setidak-tidaknya melibatkan para pemangku kepentingan secara inklusif dan akuntabel dalam setiap proses kebijakan. Sebagai kesimpulan, Asta Cita bukan hanya janji politik, melainkan arah pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan. Kebijakan Kementerian Kesehatan yang tidak sejalan dengan visi ini harus segera dikoreksi untuk menghindari krisis sistemik di sektor kesehatan dan pendidikan kedokteran Indonesia. Semua cara berpikir dan tindakan yang berpotensi melahirkan penyimpangan pada karakter Pancasila harus diubah karena secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Jakarta, Gedung Proklamasi 1 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.